Salam sejahtera bagi kita semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam ibadah perayaan Hari Pentakosta, Hari Ketuangan Roh Kudus. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hati dan hidup kita. Kita persiapkan seluruh keberadaan kita untuk masuk dalam ibadah raya memperingati Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, puji Tuhan. Kembali kita beribadah saat ini di minggu yang terakhir. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh datang menyembah Dia. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau datang pada Tuhan, merendahkan diri kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan di pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh datang memuji dan menyembah-Mu Bapa. Kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami Bapa. Biar kami boleh merasakan hadirat-Mu yang begitu indah. Terima kasih Tuhan. Kami tabiskan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Karena lebih baik satu hari di pelataran-Mu ya Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang
memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memujimu, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati Tuhan dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, haleluya, syukur hanya bagi-Mu Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Allahku, ya Yesus, ya Yesus, syukur bagi-Mu Tuhan, ku menyembah haleluya, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang setia dan waktu-Mu selalu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkaulah sandaran setiap kami. Karena satu-satunya yang kuandalkan
Dan satu-satunya yang ku percaya hanya Engkaulah Allah kami yang hidup. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan yang terbaik Tuhan. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Karena Engkaulah perisai kami Bapa. Saat badai menerpa kami Tuhan, kami yakin janji-Mu ada di dalam kami. Dan kami akan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang daripada-Mu Bapa. Karena kami yakin dan percaya
Engkau selalu menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Bapa, kami terima firman-Mu pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari Pentakosta atau hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari antara orang mati dan hari ke-10 setelah Yesus terangkat ke sorga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang apa yang harus kita kerjakan setelah Yesus terangkat ke surga. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan baca Alkitab kita dalam Injil, dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 dan ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengambil dasar bagi kita pada saat ini dalam ayatnya yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ada 3 bagian yang akan kita pelajari pada saat hari ini, pada saat perayaan Hari Pentakosta. Yang pertama, yaitu maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Yang kedua, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Dan yang ketiga, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain atau berkata-kata dalam bahasa roh atau golongan yang disebut glossolalia atau dalam bahasa Yunaninya glossais, lalu dipandang oleh Perjanjian Baru sebagai satu tanda ilahi yang menyertai baptisan Roh Kudus. Nah, pola Alkitab ini, saudaraku yang kekasih, untuk kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang berlaku sampai hari ini. Pola ini berlaku hingga hari ini. Di mana ketika kita penuh dengan Roh Kudus, ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, maka kita bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, bagaimana kita melihat di hari-hari terakhir ini bahasa-bahasa lain yang seperti dikatakan dalam Kisah pasal 2 ayat yang 4, bahasa roh yang benar itu yang bagaimana? Karena hari-hari ini ada terlalu banyak bahasa-bahasa yang diajarkan oleh orang-orang tentang bahasa roh ini. Oleh sebab itu yang pertama kita akan melihat bahwa bahasa roh yang benar adalah bahasa roh sebagai penyataan kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, bahasa roh yang benar adalah bahasa yang diberikan sebagai penyataan Roh Kudus. Nah, berkata-kata dalam bahasa roh merupakan perwujudan adikodrati daripada Roh Kudus itu sendiri, yaitu satu ucapan yang diilhami oleh Roh Kudus. Seorang percaya dapat berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain atau bahasa-bahasa roh atau bahasa suatu bahasa yang belum pernah dipelajari, seperti penyataan Roh Kudus. Dalam Kisah 2 ayat yang keempat dikatakan bahwa maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus sebagai satu penyataan Roh Kudus bagi orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dalam Kisah pasal 2 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ketika Roh Kudus menyatakan dirinya ke dalam orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, atau dalam hal ini kepada para murid mendapatkan bahasa-bahasa baru. Bahasa-bahasa yang mungkin tidak dikenal oleh dunia, atau bahasa-bahasa dari satu negara yang belum pernah dipelajari oleh mereka yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, khususnya bagi para murid waktu itu. Ini bukan berbicara tentang satu keadaan bahasa, tapi penyataan Roh Kudus yang Roh Kudus memberikan kepada orang tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh beberapa naskah terjemahan, karena Alkitab tidak pernah memakai istilah untuk menunjuk kepada bahasa roh. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahasa roh yang benar adalah bahasa roh sebagai penyataan Roh Kudus yang diberikan kepada para murid, kepada orang percaya, kepada kita semua. Satu bahasa yang belum pernah kita dengar atau kita pelajari. Bahasa roh juga Bapak Ibu yang kekasih sebagai bukti fisik ketika awalnya kita penuh dengan Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, berkata-kata dalam bahasa roh adalah ucapan yang diilhami, di mana roh orang percaya dan Roh Kudus bersatu, bergabung menjadi satu. Dalam satu pujian, dalam satu penyembahan, Roh Kudus dan roh kita menyatu. Sehingga ada ucapan yang diilhami oleh Roh Kudus kepada kita.
Allah menghubungkannya. Sehingga keluarlah bahasa roh itu. Sebagai bukti fisik awal kita dibaptis oleh Roh Kudus. Dan yang berikut juga Roh Kudus, yang bahasa roh yang benar adalah bahasa roh yang diberikan sebagai karunia Allah di dalam kehidupan kita. Berkata-kata dalam bahasa roh juga dinyatakan sebagai karunia Roh Kudus bagi orang percaya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 10. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 10. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu tubuh. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, bahasa roh sebagai karunia Allah diberikan kepada masing-masing orang. Karunia pemberian Allah yang cuma-cuma kepada setiap orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan yang pertama kita lihat dalam pembacaan 1 Korintus pasal 12 ayat 4 ayat sampai 2 sampai 10 dikatakan bahasa roh yang disertai penafsiran dipakai dalam kebaktian bersama. Ada yang berbahasa roh dan ada yang menafsirkannya. Dan ketika Tuhan mau menyampaikan isi hatinya kepada jemaat, maka diberikanlah karunia ini kepada yang seorang, dan yang lain dapat menerjemahkannya. Dan berbicara dengan bahasa roh yang benar juga dipakai oleh orang percaya untuk berbicara kepada Allah. Dan ini hanya diberikan kepada mereka untuk berbicara kepada Allah. Dan saya dapat katakan dengan sederhana bahwa bahasa roh ini adalah bahasa surgawi. Roh kita dan roh Allah yang mengerti dan disampaikan kepada Bapa di surga. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, bahasa roh berarti kita berbicara pada tingkatan roh. Dengan maksud kita berbicara kepada Bapa di surga. Nah tentunya kalau ada bahasa roh yang benar. Sebagai penyataan Roh Kudus dalam kehidupan kita ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus. Sebagai bukti fisik ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sebagai tanda kita adalah murid Kristus. Sebagai karunia Allah dalam kehidupan kita. Tentunya ada bahasa roh yang palsu atau yang salah. Yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak mengerti. Nah kita lihat saudaraku yang kekasih. Sekedar berbicara dengan bahasa roh. Banyak orang melakukan itu hanya sekedar. Dan saudaraku yang kekasih, ada begitu banyak orang yang mulai melakukan tindakan-tindakan ini dengan keliru. Nah Bapak Ibu yang kekasih, agar dapat mengetahui hal ini saudaraku yang kekasih, dikatakan bahwa hal ini tidak dapat ditiru. Bahasa roh ini tidak dapat ditiru oleh usaha manusia. Karena bahasa roh ini dikatakan yang bagian yang ketiga dari Kisah pasal 2 ayat yang keempat. Seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Seperti yang diberikan roh itu untuk mengatakannya. Artinya bahasa roh ini tidak bisa diajarkan oleh manusia. Bahasa roh ini hanya bisa diajarkan oleh Roh Kudus. Bahasa roh ini hanya diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Artinya apabila ada yang mengajarkan bahasa roh kepada setiap kita, ini adalah keliru dan ini adalah hal yang salah. Karena firman Tuhan katakan dalam Kisah pasal 2 ayat yang keempat, bagian yang ketiga,
yang saya penggal tadi, Bapak Ibu yang kekasih, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Artinya Roh sendiri yang memberikan itu kepada setiap orang percaya yang dipenuhkan oleh Roh Kudus untuk mengatakannya. Pada hari-hari ini terlalu banyak orang yang dengan gampang dan mudahnya belajar bahasa roh. Dan ada begitu banyak orang-orang percaya yang mulai mengajarkan bahasa roh. Padahal firman Tuhan dengan jelas sebagai bukti dalam Kisah pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka, siapa mereka? Mereka adalah murid-murid Kristus. Penuhlah dengan Roh Kudus. Setelah itu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Nah, Roh ini ketika Roh memberikan penyataan, memberikan bahasa Roh itu kepada mereka yang dipenuhkan Roh Kudus, maka itu menjadi sah. Tetapi apabila tidak diberikan oleh Roh Kudus, diberikan oleh sesama kita, mungkin oleh pimpinan gereja mengajarkan kepada kita untuk kita berbahasa roh, ini dikatakan tidak sah. Bahasa roh harus seperti yang diberikan oleh Roh Kudus. Untuk mengikuti norma-norma yang ada di dalam Kisah pasal 2 ayat 4 ini, kita harus mengerti dan memahami bahwa bahasa roh itu tidak bisa diajarkan oleh manusia. Dan Roh Kudus sendiri sebagai guru yang mengajarkan bahasa roh itu kepada kita. Untuk apa? Sebagai alat komunikasi kita dengan Tuhan, berbicara kita dengan Tuhan, roh kita dengan roh Tuhan, dan sebagai karunia Allah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu bahasa roh tidak mudah, tidak bisa dipermainkan, tidak bisa diajarkan. Oleh sebab itu tadi saya katakan ada bahasa roh yang benar, ada bahasa roh yang salah atau bahasa roh yang palsu. Nah, di sini Roh Kudus dengan tegas mengingatkan bahwa pada hari-hari terakhir akan ada kemunafikan. 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasalnya yang keempat. Ayat 1 dan 2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Dikatakan bahwa Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta dan hati nuraninya memakai cap mereka. Roh dengan tegas bahwa pada hari-hari terakhir akan ada kemunafikan. Tanda-tanda mujizat dari kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa yang palsu. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya hari-hari ini harus memahami, harus mengerti, harus ada pada pola yang benar sebagai murid Kristus. Supaya apa? Ketika kita penuh dengan Roh Kudus mengajarkan kita untuk dapat berbahasa roh yang benar kepada Tuhan. Dan saya dapat katakan dengan sederhana bahwa bahasa roh adalah bahasa surgawi. Bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh saya yang berbicara dan Tuhan. Dan yang kedua, kalau bahasa roh sebagai karunia Allah, bahwa saya yang berbicara dan ada orang yang dikasih karunia oleh Allah untuk dapat menerjemahkan bahasa roh itu. Oleh sebab itu kita jangan salah. Kita jangan mengikuti ajaran-ajaran yang hari-hari ini merajalela di mana-mana, yang mengajarkan bahwa kita mari berbahasa roh bersama-sama. Ikuti saya, mari saya ajarkan berbahasa roh. Ikuti saya, ikuti saya. Tidak. Alkitab mengatakan dengan tegas dalam Kisah pasal 2 ayat yang keempat bagian yang terakhir dikatakan bahwa seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, seperti artinya Roh Kudus memberikan itu kepada kita supaya kita dapat berkata-kata seperti yang diajarkan oleh roh itu kepada kita. Agar dapat menilai apakah bahasa roh kita itu bahasa roh yang benar atau bahasa roh yang palsu, saudaraku yang kekasih, atau yang tidak benar. Yaitu Bapak Ibu yang kekasih, kita harus sungguh-sungguh hidup kudus di dalam Tuhan. Kita harus menemukan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Kita harus menjaga kehidupan kita kudus di hadapan Tuhan, menjadi murid Kristus.
Dan kita berusaha untuk mencari apa yang diajarkan oleh Alkitab. Dan hari ini saya membukakan rahasia kembali kepada kita bahwa yang diajarkan oleh Alkitab pada hari terakhir, pada hari Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan, bahwa Roh Kudus itu hanya diajarkan oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia, bukan oleh pimpinan gereja, bukan oleh pimpinan siapapun juga, tapi Roh Kudus itu hanya bisa diajarkan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, agar kita dapat menilai hidup kita dapat ada pada jalur kebenaran firman Tuhan, supaya kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita harus menjaga hidup kita, kekudusan kita, dan kita harus sungguh-sungguh benar mencari kebenaran di dalam firman Tuhan. Nah, kita lihat Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila ada seseorang yang mengatakan bahwa ia berbicara dalam bahasa roh, tetapi hidupnya tidak kudus, hidupnya tidak diabdikan kepada Kristus, hidupnya tidak dikuasai oleh Allah, tidak dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, dan tidak berusaha mentaati firman Tuhan, maka penyataan orang itu tidaklah berasal dari Roh Kudus. Sekali lagi, apabila ada orang yang mengatakan bahwa ia dapat berbicara dalam bahasa roh, tapi hidupnya dia tidak abdikan kepada Tuhan, hidupnya tidak ada di dalam kekudusan, dia tidak berusaha untuk mentaati kebenaran firman Tuhan, maka pernyataan orang itu tidaklah dari Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, di hari pencurahan Roh Kudus ini, marilah kita menjadi murid-murid Kristus. Siapa murid Kristus? Murid Kristus adalah pengikut Kristus. Murid Kristus adalah dia yang memberikan dirinya kepada Tuhan. Murid Kristus adalah dia yang memberikan tempat kepada Yesus sebagai penguasa tunggal di dalam kehidupannya. Siapa di antara kita yang sampai hari ini masih ragu dengan kepercayaan kita? Siapa di antara kita yang sampai hari ini masih belum mengerti tentang bahasa roh yang diberikan oleh roh kepada kita? Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita kembali kepada apa yang firman Tuhan ajarkan. Kita kembali bahwa bahasa roh itu tidak bisa diajarkan oleh manusia. Bahasa roh itu hanya bisa diajarkan oleh Roh Kudus sendiri sebagai guru besar. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, di hari pencurahan Roh Kudus ini, saya rindu untuk meluruskan kebenaran firman Tuhan yang hari-hari ini sudah mulai dibengkokkan. Ini dasar ayat yang sangat sederhana bagi kita, supaya kita tidak terjebak di akhir zaman ini. Karena ada banyak orang yang sudah mulai membuka kursus-kursus bahasa roh. Banyak orang ketika berdoa mengajak jemaat atau umatnya, mari kita berbahasa roh. Atau ada orang yang mengajarkan kepada umatnya, ikuti saya dalam berbahasa roh. Ayo ikutin saya seperti apa yang saya katakan. Saya katakan bahwa orang ini telah merampas atau mengambil bagian daripada pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, saya percaya pemahaman yang sederhana ini akan membukakan pikiran kita, akan membukakan hati kita di akhir zaman. Menghadapi hari-hari yang sukar dan sulit seperti ini, hanya satu, kita memiliki hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Kita memiliki hubungan dengan Roh Kudus. Roh Kudus mengajarkan kita hal-hal yang baru. Kita menjaga hidup kita kudus dan kita mentaati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hari pencurahan Roh Kudus ini, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Setiap kita yang ada di rumah, mari kita mengangkat tangan kita. Biarlah Roh Kudus mengajarkan kepada kita apa yang sesungguhnya Roh Kudus mau ajarkan kepada kita. Dan biarlah apa yang saya sampaikan pada hari ini berguna dan bermanfaat bagi perjalanan hidup kekristenan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan kebenaran firman-Mu, ketika kami penuh dengan Roh Kudus, maka kami akan berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diajarkan oleh Roh Kudus. Kalau hari-hari ini banyak pengajaran-pengajaran yang mulai menyesatkan umat dengan mengajarkan bahasa-bahasa roh kepada umatnya oleh pemimpin-pemimpin gereja dan lain sebagainya, hari ini Tuhan Yesus, kami kembali kepada kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus mengajarkan kepada kita bahasa yang apa yang Engkau inginkan, sehingga kami dapat berbahasa dengan bahasa roh yang Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini mengalami ketakutan, Bapak, Engkau Roh Kudus akan menghibur mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Kalau ada di antara mereka yang sakit, mari Bapak di surga, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Kami berdoa sekali lagi buat bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa bangsa ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berbelas kasihanlah atas bangsa kami. Sayangilah bangsa kami ya Tuhan Yesus.
sehingga bangsa kami keluar dari persoalan yang rumit dan besar ini Tuhan, dan kami dapat kembali beribadah secara normal ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, ini yang menjadi doa kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Bapak Ibu yang kekasih, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta pengharapan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song.